Beribadah Bapak. Ini Indonesia kita Bapak. Sekarang Bapak ya. Ya. Beribadah kita tidak ada untuk kita beribadah doang. Ya. Kita beribadah. Beribadah doang. Tidak ada yang lain. Mau berdoa kita. Karena ini mau Natal. Berdoa. Shalom semuanya, ini adalah berita yang sangat miris terjadi lagi di Indonesia ya. Terjadi lagi di daerah Jawa Barat, khususnya di Bekasi. Ini sebenarnya sangat-sangat memilukan hati kita. Tapi sebelum saya berkomentar lebih panjang, mari kita akan menonton dulu video ini. Dan selain dari video tentang kejadian intoleran yang terjadi ini, nanti ada beberapa juga perbandingan video-video di luar negeri sana. Justru mereka yang kita anggap sebenarnya tidak merayakan Natal, tapi justru mereka merayakan Natal. Mari kita tonton video-video berikut ini. Larang di Indonesia ini. Ini negara kita bersama ya Bapak ya. Kita beribadah Bapak. Mau berdoa kita. Karena ini mau Natal. Kami mau berdoa. Kita mau beribadah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan ganggu Pak. Kalau mau ibadah Pak, jangan kayak gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini terjadi hari Minggu kemarin di perumahan Grand Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Jawa Barat lagi. Warga intoleran menghalangi umat Kristen yang ingin ibadah Minggu sampai membuat pagar betis. Kang Dedi, cik atau ulah cicing wae Kang. Jangan diem aja Kang. Intoleransi seperti ini teh udah terlalu sering terjadi di Provinsi Akang. Tahun 2025 ini adalah tahun terburuk dalam sejarah toleransi antar umat beragama di Indonesia. Kasus perusakan rumah tretet di Cidahu, Sukabumi, perusakan rumah doa di Padang. Selama tahun 2025 hampir setiap bulan ada 1-2 kasus pembubaran ibadah dan penolakan rumah ibadah. Makanya saya bingung ketika Pak Menteri Agama klaim harmoni kerukunan antar umat beragama di Indonesia adalah terbaik tahun ini. Itu data dari mana Pak? Data dari lembaga survei berbayar demi pencitraan semata? Atau itu orang lembaga surveinya nggak lulus SMA kali itu Pak? Tolonglah bapak-bapak pemangku jabatan, Kang Dedi, Pak Nasaruddin, jangan tutup mata kalian terhadap persekusi terhadap umat Kristen ini. Mereka bukan warga negara kelas 2 Pak. Mereka punya hak yang sama dalam beribadah dan wajib negara lindungi dan bela Pak. Ini negara kita bersama ya Bapak ya. Ini negara kita bersama. Larang ada. Negara kita bersama. Beribadah Bapak. Ini Indonesia kita Bapak. Sekarang Bapak ya. Ya. Beribadah kita tidak ada untuk kita beribadah doang. Ya. Kita beribadah. Beribadah doang. Tidak ada yang lain. Mau berdoa kita. Karena ini mau Natal. Kami mau berdoa. Kita mau beribadah. Tidak melarang juga. Apa? Jangan itu. Tadi Pak Permadi Arya sempat memberikan komentar juga ya. Ya sebenarnya ini sudah bukan suatu hal yang perlu kita kaget lagi. Kenapa? Karena ini sudah terjadi berulang-ulang, terjadi terus-menerus, terjadi tiap-tiap tahun. Bahkan sebenarnya ini hanya terjadi karena mereka mengadakan Natal di perumahan, yaitu di salah satu rumah. Dan kenapa itu nggak boleh? Disuruh buat gereja, disuruh buat rumah ibadah, mereka nggak izinkan. Nanti katanya urus IMB, katanya orang Kristen tidak mau ngurus izin. Tapi mereka sendiri juga tidak izinkan ketika mau urus izin. Bagaimana dengan hal ini? Katanya Pak Menteri kita mengatakan bahwa akan dibuat Natal bersama nanti pada tanggal 20 Desember sebagai wujud toleransi. Tetapi sejauh mana toleransi itu berlaku? Bukankah banyak masyarakat, banyak umat beragama di Indonesia ini yang masih belum bisa untuk bersikap toleransi antar umat beragama? Dalam momen-momen Natal ini ada banyak hal yang terjadi yang kita sudah tahu. Mari kita menyaksikan video ini. Ada seorang Pak Haji yang justru dia menghadiri sebuah Natal yang saya sendiri menghadiri Natal tersebut karena saya sendiri melayani di sana, dan dia memberi sambutan dan dia ikut ibadah sampai selesai. Mari kita menyaksikan sambutan beliau ketika dia menghadiri ibadah Natal. Dipimpin
dipimpin oleh Pendeta Rio mendoakan Indonesia sehat, Indonesia selamat. Karena ujian tentunya bukan hanya milik kami yang mayoritas, tapi tentunya semua masyarakat Indonesia yang ada di Nusantara ini. Dan kami tidak pernah tidak hadir kalau untuk acara hari Natal. Tentunya hari Natal ini juga satu kebesaran dalam diri kami. Kenapa? Karena kalau di GKKI adalah hari di mana lahirnya Yesus, kalau di kami adalah hari kelahiran Nabi Isa Al-Masih. Itu benar-benar membawa harapan bagi semua masyarakat tentunya ketika Nabi Isa diutus oleh Tuhan untuk mengabdi kepada masyarakat, khususnya masyarakat dunia, memberi contoh tauladan sehingga muncullah agama Kristiani. Ini sudah luar biasa. Kami merasa saudara muda di ritual keagamaan tentunya merasa menghormati sekali nilai-nilai agama yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Dan kami ucapkan sekali lagi selamat Natal untuk jemaat GKKI Gideon Generasi. Semoga Natal ini membawa berkah dan harapannya bisa mensejahterakan jemaat khususnya dan memakmurkan Kristen Kudus di Surabaya khususnya. Akhirul kalam, kami sekali lagi ucapkan selamat Natal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa bukan? Ya justru ketika dia menghadiri ibadah Natal ini, dia tidak menganggap bahwa imannya akan goyah. Dia tidak menganggap bahwa ini adalah suatu hal yang kebablasan. Yang penting dia tidak ikut sakramen, yang penting dia tidak ikut nyanyi juga. Enggak, dia diam aja tapi dia ikut. Bahkan dia duduk di kursi belakang juga. Ya apa salahnya kalau orang lain, walaupun oke lah tidak perlu ikut ibadah seperti Pak Haji ini. Tapi setidaknya jangan membuat tindakan-tindakan intoleran seperti ini. Ini sangat kacau sebenarnya kalau terjadi terus. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lanjut pada video-video yang berikutnya. Kenapa orang Kristen tidak fanatik agama? Tidak pernah ada kedengaran berita terorisme, bom bunuh diri dan segala macam dari kalangan Kristen. Walaupun ada ekstrem-ekstrem tertentu. Orang Kristen tidak fanatik agama karena Yesus tidak mendirikan agama. Yesus tidak membawa agama di dunia ini. Agama didirikan oleh manusia. Lalu apa yang Yesus bawa? Yesus adalah Injil itu sendiri. Dia kabar baik yang dari surga. Yang dia bawa adalah kerajaan Allah. Makanya Injilnya Yesus Kristus adalah Injil kerajaan Allah. Itulah inti ajaran Yesus Kristus. Yesus membawa pemerintahan dari surga ke bumi. Makanya kita diajarkan untuk Bapa kami yang di surga. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya yang Yesus mau, pemerintahan bumi seperti pemerintahan di surga yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Jadi Yesus tidak mendirikan agama. Makanya orang Kristen tidak fanatik agama, karena hukum kerajaan Allah lebih tinggi dari segala hukum. Ya karena orang Kristen itu tidak fanatik. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengajarkan untuk mengasihi. Betul apa yang dibilang oleh Bapak ini tadi. Ya itulah kenapa orang Kristen itu tidak pernah melakukan seperti apa yang mereka pernah lakukan. Kita lanjut. Pemerintah kerajaan Arab Saudi menganjurkan silahkan orang Nasrani di Saudi untuk merayakan Natal. Dan toko-toko kue di Riyadh, di Dammam dan di Al-Khobar menjual kue-kue Natal. Yang notabene pemiliknya orang Islam. Saya tantang kepada Khalid Basalamah, berani nggak memprotes kepada Raja Saudi? Nggak ada yang berani Pak. Padahal mereka alumni Saudi semua. Alumni Madinah, alumni Mekah. Nggak ada yang berani protes, karena takut mereka. Mereka takut kalau ke Saudi mereka bisa dipenggal itu kalau melawan raja. Mereka orang Indonesia, tapi ketika mereka bersekolah itu kan dibayar oleh pemerintah kerajaan Saudi untuk beasiswa ke Arab Saudi. Dan ketika pulang ke Indonesia mereka diberi ransel-ransel ideologi untuk disebarkan di sini.
Sementara ideologi yang hari ini mereka sebarkan di Indonesia bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang sekarang. Nah, tuh dengar itu orang Indonesia. Dengar itu orang Indonesia yang intoleran. Di sana loh mereka merayakan Natal. Di sana mereka jualan pernak-pernik Natal. Di Indonesia juga sebenarnya ada gitu loh, ada loh. Tapi gak tahu kenapa juga masih ada orang-orang yang intoleran. Benci dengan Natal, tidak mau ucapkan selamat Natal dan lain-lain. Aneh kan? Kita next. Nah luar biasa kan ini kan di Purwokerto ya, keterangan tadi di Purwokerto. Ya mereka makan bersama. Ya saya nggak tahu apakah mereka ikut ibadat tapi mereka makan bersama. Dan tentunya dalam gereja itu mereka juga tidak menyajikan makanan yang tidak boleh dimakan lah seperti daging babi. Ya. Tapi itu suatu hal yang baik. Bagaimana dengan kalian di luar sana yang tidak suka kalau ada gereja berdiri, tidak suka kalau ada orang lain beribadah di rumah, tidak suka kalau ada ibadah rumah tangga. Gitu. Maunya di gereja, mau ada yang pernah lalu itu katanya kalau boleh ibadah di kebun, berdoa di kebun, akan aneh. Are you coming to the street? Let's run up a man. They say you wanna play. Strange things that happen here. Say you wanna sempat terjadi ya di pasar Natal di Wina. Ini juga bisa jadi sepertinya yang diikuti oleh beberapa oknum di Indonesia juga ya. Mereka membuat keributan. Kita lanjut. Mengucapkan haram mengucapkan selamat Natal, tapi ada yang komen di bawah, makasih Pak Haram. Next. الذي قبل الإنسان على غير فساد. Ini kan di gereja Katolik sepertinya ini. Ya jadi mereka di sana berbahasa Arab, makanya sebenarnya bahasa Arab itu bukan milik agama tapi milik satu negara. Makanya sangat aneh ya. Seperti pakaian, seperti bahasa itu diklaim semua. Apalagi yang soal daging babi kemarin hanya gara-gara bapaknya pakai baju koko, dia pakai peci. Sejak kapan itu milik orang Islam? Sebenarnya itu milik orang Turki sana. Kemudian juga kalau di Indonesia itu dianggap sebagai lambang nasionalisme oleh Bapak Soekarno dulu. Itu. Terus apa hubungannya dengan satu agama? Oke lah agama tertentu pakai. Tapi kan bukan lambang identitas satu agama sebenarnya. Bukan. Itu milik dari budaya orang lain sebenarnya kok. Kan aneh. Oke kita next. Today for the first time in 2 years the Christmas tree in Bethlehem is being lit up. In the back you can see the Church of the Nativity where Jesus was born. There are a lot of people who came from all over the world, crossing checkpoints, being questioned at airports. But now there are thousands of people in this square to watch the Christmas tree light up. We gather once again to proclaim hope to a wounded world. Our people continue to suffer behind walls, under occupation, in exile and displacement. And in Gaza, where children are born beneath rubble. Tonight, our tree shines for Gaza's children, for every family seeking safety, and for every person who still believes that hope can be reborn. I invite the whole world, come to Bethlehem. Your visit strengthens the resilience of our people and preserves the living roots of the Nativity. Merry Christmas and may peace be upon Bethlehem, Palestine, and the whole world. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Palestina ya dirayakan Natal, ada gereja dan ini kalian lihat sendiri tadi ya, ramai sekali pohon-pohon Natal berdiri, megah mereka rayakan dengan megahnya. Di Indonesia apa kabar? Oke mungkin ada, tapi bagaimana dengan orang-orang intoleran yang mengharamkan itu Natal? Gimana itu? Agama gagal menghalangi Indonesia dari korupsi. Kenapa? Karena agama di sini hanya dijadikan tameng reputasi, bukan cerminan diri. Contoh kalian lihat aja ya, yang postingan sosial medianya itu sangat rohani, buka tutup mulut itu kesannya sangat suci. Biasanya orang-orang seperti tadi itu sangat pintar menghakimi. Melihat orang lain berbeda sedikit, itu langsung dicap orang tersebut berdosa. Merasa diri sendiri itu adalah Tuhan. Saat agama dipakai untuk merasa diri sendiri paling benar, yang pertama, rasa empati akan hilang. Kalau rasa empati hilang, maka rasa malu akan hilang. Sehingga korupsi jadi terasa sangat wajar. Negara ini tidak kekurangan agama, tapi kekurangan rasa rendah hati dan rasa malu. Saya lumayan setuju dengan kakak ini karena justru banyak orang-orang yang beragama, justru mereka yang sering melakukan tindakan-tindakan korupsi seperti ini. Mereka mengaku mereka orang beragama, tapi mereka sendiri yang berlaku korupsi. Jadi saya suka dengan pendapat kakak ini. Gimana menurut pendapat kalian? Baik Bapak Ibu, demikian aja video kita kali ini secara khusus untuk gereja HKBP yang dilarang tadi di awal video, yang di daerah Bekasi, Jawa Barat. Ya kita doakan ya supaya iman mereka kuat dan kalau boleh ya supaya Tuhan sendiri menjadi hakim lah bagi mereka di sana. Tuhan menjadi hakim artinya Tuhan menjadi hakim atas mereka yang melakukan tindakan-tindakan intoleran, yang melakukan tindakan-tindakan tidak benar kepada orang-orang Kristen. Dan dengar ya harusnya ini didengar oleh Pak Presiden, didengar lagi oleh Pak Menteri kita yang selalu mengatakan bahwa Indonesia sudah cukup intoleran. Padahal terjadi tiap tahun, terjadi tiap bulan gitu. Silakan kalian berkomentar, saya sudah nggak bisa berkomentar lagi. Dan terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.